Doulo Zhangxin yang asmara tersenyum sedikit, cahaya ungu melintas di matanya, dan tiba-tiba, nasyeng pikiran ilahi yang muncul di langit hancur satu demi satu, dan tekanannya berkurang. Zhangxin telah membawa mereka ke bawah menuju lembah. Potongan-potongan tumbuh-tumbuhan menyebar, memperlihatkan tanah kosong, cukup untuk menampung 9 dari mereka berdiri. Ketika mereka benar-benar jatuh ke lembah, semua orang lebih terkejut dengan vegetasi di depan mereka. Ini adalah dunia yang penuh warna, dan semua tanaman di sini tampak membesar. Xie berkata dengan lembut, apakah itu aprikot yang terbakar itu lembut? Ya Tuhan, ini sangat besar. Bagaimana mungkin? Saya telah melihat di buku-buku kuno bahwa jenis bunga ini hanya tumbuh 2 inci setiap 10.000 tahun. Yang ini, Tuhanku. Saya khawatir mereka akan memiliki masa hidup hampir 200.000 tahun. Segera setelah mereka mendarat, aura tirani sebelumnya sekali lagi menindas. Kali ini ada lebih banyak, dan bunga serta tanaman aneh di sekitarnya tampak hidup. Kemari. Yang lebih aneh lagi adalah ada 6 sosok yang perlahan muncul dalam bentuk manusia, muncul di depan mereka. Orang pertama, mengenakan jubah ungu, terlihat masih dengan gaya zaman dulu, tampan dan langsing. Tidak tahu kenapa, melihatnya, Tanggulin tiba-tiba merasa tidak asing. Di belakangnya adalah seorang wanita berbaju merah dengan penampilan cantik tetapi kulit yang buruk, tetapi itu adalah perubahan halus dari aprikot terbakar yang baru saja ditunjukkan Xie. Selain itu, ada 4 orang lainnya berkumpul bersama mereka dan menyapa mereka di sini. Anda dapat melihat dari napas mereka bahwa orang-orang ini tampaknya tidak menyambut mereka. 6 tumbuhan yang bisa menjelma menjadi manusia. Terlalu jelas bagi semua orang apa artinya ini. Jiwa tumbuhan yang dapat berubah menjadi bentuk manusia adalah tingkat binatang buas yang ganas. Siapa yang bisa membayangkan bahwa di dunia rahasia sekte Tang ini, akan ada 6 pria kuat di level binatang buas. Ini sungguh luar biasa. Zhangxin tersenyum tipis dan menyapanya, semuanya, sudah lama sekali aku tidak melihatmu, aku bertanya-tanya apakah tidak apa-apa? Pria berpakaian ungu di kepala berkata dengan lemah, jika bukan karena interupsi Anda, itu akan lebih damai. Doulo yang asmara, saya tidak tahu apa artinya membawa begitu banyak orang luar kali ini. Zhangxin berkata, tentu saja, saya ingin mencari bantuan dari semua orang. Wajah pria berpakaian ungu itu tenggelam, saya ingat bahwa kesepakatan kami dengan sekte Tang adalah bahwa setiap 100 tahun, 1 kuota dapat dimasukkan ke dalam mata es dan api 2 instrumen, dan tidak lebih dari 2 obat dapat diperoleh. Dan kami dijamin Anda akan membantu. Kami menjaga tempat ini dan tidak akan dihancurkan oleh manusia Anda. Ya. Doulo yang asmara mengangguk. Pria berpakaian ungu itu berkata dengan dingin, lalu apa yang Anda maksud dengan membawa 8 orang ke sini kali ini? Apakah hanya untuk mengungkap keberadaan kita? Zhangxin menghela nafas, jika saya harus dipaksa, bagaimana saya bisa mengganggu saudara Luo dan Anda semua? Tidur nyenyak? Memang benar sekte Tang sedang dalam krisis hidup dan mati. Aku ingat Lingbing Doulo memiliki kesepakatan dengan Anda saat itu. Ketika sekte Tang menemui kesulitan untuk menghancurkan pintu, semua orang tidak akan menyisihkan upaya untuk membantu kami melewati bencana. Wajah pria itu berubah, dan dia terkejut, sekte Tang makmur, akan ada malapetaka? Sentuhan kesedihan melintas di mata Zhangxin. Pengeboman artileri terpandu menewaskan markas, mengorbankan 9 master jiwa tingkat Doulo, dan lebih dari 1.200 master jiwa di level lain. Di saat yang sama, mereka dihantam oleh berbagai pihak dan terpaksa menutup semua cabang. Tidak hanya itu, semua orang dari Akademi Shrek perlu diketahui bahwa kota Shrek, tempat Akademi Shrek berada, adalah kota terbesar di daratan, dan juga mengalami pukulan yang menghancurkan. Kota Shrek benar-benar diledakkan, menewaskan dan melukai lebih dari 10 juta orang, dan lebih dari 20 gelar Doulo dari Akademi Shrek jatuh. Satu-satunya yang selamat dari halaman dalam dan luar adalah anak-anak yang kamu lihat di depanmu. Itu yang disebut bibir dan gigi. Sejak Lingbing Doulo melonjak, selama ribuan tahun, sekte Tang kami telah menepati janji kami dan menjaga mata es dan api. Untuk waktu yang lama atau bahkan ribuan tahun, kami tidak pernah meminta hadiah apapun dari Anda. Sekarang, sekte Tang telah menemukannya. Bencana kepunahan, jika semua orang tidak mau membantu, saya khawatir dalam waktu dekat, sekte Tang benar-benar tidak akan dapat menyimpan rahasia di sini, dan akan dihancurkan oleh musuh yang kuat. Pada saat itu, begitu mata es dan api terbuka, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kedamaian. Meskipun basis kultivasi Anda cukup, semua orang tidak pandai bertarung. Terlebih lagi, teknologi manusia telah berkembang ke titik di mana basis kultivasi Anda tidak cukup untuk mengancamnya. Setelah kata-kata ini, Doulo yang bergairah menghela nafas lagi, mata
Menatap pria berpakaian ungu di depannya, ada harapan di matanya. Pria berpakaian ungu itu mengerutkan kening, berbalik dan menatap teman-temannya yang bersamanya. Pikiran ilahi berfluktuasi dengan tajam, jelas berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya Tanggulin mendengar tentang kerugian nyata sekte Tang dan Akademi Shrek di level judul Douluo. Aku tidak bisa menahan perasaan berat untuk sementara waktu. 30 ahli tingkat judul Douluo yang kuat telah jatuh. Akademi Shrek benar-benar hancur, dan sekte Tang juga mengalami trauma. Terlebih lagi, ini memang saat yang paling sulit untuk menghadapi situasi di mana semua orang merobohkan tembok. Tidak diragukan lagi, mata es dan api adalah salah satu warisan sekte Tang. Hanya dengan bantuan detail yang telah disiapkan sebelumnya ini, sekte Tang memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Setelah beberapa saat, pria berpakaian ungu itu berbalik dan menatap Zhang Xin dengan mata panas. Bagaimana bisa Amorous Douluo ingin kita membantu? Zhang Xin berkata dengan sungguh-sungguh, aku perlu melengkapi masing-masing dari 8 anak ini dengan setidaknya 1. Harta surga dan bumi berumur 100.000 tahun untuk lebih meningkatkan kultivasi dan potensi mereka. Dari 8 bersaudara, gadis ini pernah mengalami luka parah sebelumnya, dan yang dia butuhkan adalah Qirong Tong Tianju. Yang lain perlu berdasarkan keadaan masing-masing. Ayo putuskan. Tidak mungkin. Pria berpakaian ungu itu menolak hampir tanpa ragu-ragu. Ketika Tanggulin mendengar kata-kata Zhang Xin, dia tidak bisa membantu tetapi tidak bisa berkata-kata. Harta surga dan bumi dengan budidaya ratusan ribu tahun? Mungkinkah Anda ingin makan posisi ini? Bagaimana orang bisa setuju? Pria berpakaian ungu itu berkata dengan marah, Douluo yang asmara, jangan pergi terlalu jauh. Kamu harus tahu bahwa bahkan di mata Bing Huo Liangyi, dibutuhkan 10.000 tahun untuk menumbuhkan rumput spiritual yang dibudidayakan selama 100.000 tahun. Setelah rekan Lingbing Douluo menjarah, dalam 10.000 tahun terakhir, mata dari 2 mata es dan api akhirnya pulih. Jika Anda katakan, tempat ini akan segera layu dan kembali ke pemandangan suram 10.000 tahun yang lalu. Zhang Xin berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Luo, apakah ada telur mati di bawah sarang? Jika tidak memaksa, saya tidak akan membuat permintaan seperti itu. Saudara Luo, mohon pikirkan 2 kali. Saat dia berkata, dia mengambil langkah maju, seolah-olah aura substantif tiba-tiba mekar, dan dunia tampak menjadi bermartabat dalam sekejap, paksaan yang menakutkan, mencekik. Tanggulin mendengar gurunya berkata bahwa orang di depannya ini berada di level Douluo batas. Bahkan jika basis kultivasinya tidak sebaik King Tian Douluo yang telah meninggal, saya khawatir itu tidak akan jauh berbeda. Terlebih lagi, sekarang Douluo yang penuh gairah ini belum merilis armor tempur 4 karakternya. Dihadapkan dengan makhluk jiwa tumbuhan dari 6 binatang buas, Zhang Xin tidak takut akan hal itu. Ini terlihat lebih seperti lawan ke-6. Meski ada rasa arogansi, tapi itu harus membuat orang merasakan sisi dominasi. Pria berpakaian ungu itu mendengus dingin, ini adalah mata es dan api, tapi bukan sekte Tang Mu. Tidakkah menurutmu kita tidak memiliki persiapan apapun selama bertahun-tahun? Lapisan makna ungu bermekaran darinya, tiba-tiba, aneh aroma-aromanya bertiup, menyegarkan. Setelah Shrek Seven Devils mencium bau ini, mereka tiba-tiba merasakan seluruh tubuh mereka menjadi ringan, dan mereka merasa tidak nyaman. Dan di mata Liangyi es dan api di belakang binatang buas, danau dengan warna berbeda tiba-tiba naik ke langit, berputar-putar seperti 2 naga raksasa. Kedua sosok itu secara bertahap muncul di danau. Selamat datang di Dagon Lord. Bab 907 Pembalikan Besar. Selamat datang di Tuan Naga. Pria berbaju ungu dan 5 binatang buas lainnya mundur beberapa kali langkah, tunjukkan ekspresi hormat. Di atas mata es dan api terdapat 2 naga raksasa yang terkondensasi dari air danau, yang satu berwarna biru sedingin es dan yang lainnya berwarna merah. Tubuh Xuanglong semua melepaskan kecemerlangan yang mempesona, disapu dengan aura yang tak tertandingi, dengan basis kultivasi dari Douluo Zhang Xin yang asmara, wajahnya berubah dan dia mundur selangkah. Berdirilah di depan Tanggulin dan lainnya. Dengan munculnya naga ganda biru dan merah, semua tanaman di mata Bing Huo Liangyi tampak hidup. Untuk beberapa waktu, nafas kehidupan membumbung tinggi, dan banyak tumbuhan mulai tumbuh dengan cepat, dan semua tekanan ada pada Tangwu. Lin dan penindasan mereka datang. Wajah Zhang Xin sangat jelek, Kakak Luo, sekte Tang saya telah menjaga mata es dan api selama ribuan tahun. Apakah Anda begitu siap menghadapi kami? Pria berpakaian ungu itu berkata dengan tenang, jaga kami. Ya, Anda mengurangi itu telah menyebabkan kami banyak masalah yang tidak perlu. Tetapi dengan cara yang sama, kami juga telah memberi Anda banyak. Dari awal leluhur sekte Tang Anda, Tang San, bagaimana Anda berhenti bertanya kepada kami?
Adapun hari ini, karena sekte Tang Anda telah menurun, kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Kami tidak lagi membutuhkan perlindungan Anda di masa depan. Dengan kemampuan kami, masih tidak ada masalah dengan perlindungan diri. Zhang Xin mengangkat alisnya sedikit, Kakak Luo tidak khawatir saya akan melihat api dan es. Situasi bocor. Ketika waktunya tiba, semua orang akan menjadi sasaran. Pria berpakaian ungu itu tersenyum sedikit, selama kalian semua tinggal di sini hari ini, akankah sekte Tang mengungkapkan situasi kita? Zhang Xin tersenyum marah. Sepertinya saudara Luo Anda memiliki banyak kepercayaan diri, bukankah Anda berpikir bahwa Anda dapat menjagaku? Pria berpakaian ungu itu berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda tidak yakin, Anda secara alami tidak akan memalingkan wajah Anda. Apakah Anda tahu asal mula dari dua tuan naga? Zhang Xin menatap matanya. Sedikit, Kakak Luo, tolong ajari aku. Pria berbaju ungu itu berkata, dulu, nenek moyang makhluk jiwa, Dewa Naga, lahir dengan 9 putra. Di antara 9 putra, mereka termasuk air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, ruang, dan 7 elemen naga suci. Kemudian tambahkan naga gunung dan kepala naga terkuat, naga emas. Secara kolektif disebut 9 dewa naga. Dewa naga jatuh ke alam dewa, dan 9 dewa naga memiliki peluangnya sendiri. Di antara mereka, Raja Naga Air dan Raja Naga Api jatuh pada saat yang sama. Di sini, mayat mereka dikubur di bawah mata es dan api 2 meter, dan mata es dan api 2 meter juga berasal dari sini untuk memberi makan segalanya. Setelah kerja keras yang tak terhitung jumlahnya, kami akhirnya memanggil jiwa naga dari 2 master naga untuk melindungi kami tempat sudut ini. Aku tidak percaya itu, tidak peduli seberapa kuat kemampuan manusiamu, dapatkah kamu bersaing dengan master naga yang sudah setingkat dewa? Bahkan jika master naga hanya memiliki jiwa naga saat ini, kekuatan 2 master naga akan tertinggal. Itu tidak akan terlalu sulit. Zhang Xin menatap 2 jiwa naga Raja Naga yang tergantung di udara dan memancarkan aura yang ganas, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Sejak markas sekte Tang dibom, sekte Tang telah menderita kerugian besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kebocoran ruangan itu terjadi hujan, dan bahkan mata es dan api alam rahasia sekte Tang telah mengalami perubahan seperti itu. Sebagai ekstreme Douluo, dia tentu saja bisa merasakan aura yang kuat pada 2 master naga, meskipun mereka telah jatuh. Hanya jiwa naga yang tersisa, tetapi pikiran kedua master naga itu sangat kuat. Sendiri, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia hampir tidak bisa bersaing dengan armor pertempuran 4 karakter, tapi jika keduanya digabungkan, akan sulit baginya untuk menjaga dirinya aman jika dia menerobos dengan semua kekuatannya. Penilaian pria berpakaian ungu itu didasarkan pada ekstreme Douluo, dan dia memiliki pengetahuan terbatas tentang baju perang. Namun meski begitu, ditambah 6 binatang buas di depannya. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia akan menderita luka parah, tetapi Tang Wulin dan 8 dari mereka tidak akan pernah selamat. Bagaimanapun, saya masih terlalu percaya diri. Sambil menghela nafas ringan, Douluo Zhang Xin yang asmara berkata, Kakak Luo, jika saya bersedia membawa anak-anak ini pergi, saya akan terus melindungi mata es dan api sesuai dengan sekte Tang sebelumnya dan janji Anda. Saya ingin tahu apakah saudara Luo dapat membiarkan kami pergi. Pria berpakaian ungu itu tertawa, Douluo yang asmara harus tahu bahwa ketika tingkat kultivasi mencapai tingkat kita, kebijaksanaan tidak kalah dengan manusia Anda. Bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata yang begitu naif? Latar belakang kami telah terungkap, bagaimana kami bisa membiarkan Anda hidup pergi? Mata Zhang Xin dingin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menjagaku? Jika itu hanya dirinya sendiri, dia secara alami tidak akan terlalu berpuas diri. Tetapi untuk anak-anak Tang Sekte dan Akademi Shrek ini untuk bertahan hidup, dia pasti begitu. Tepat ketika dia akan melepaskan armor perang 4 karakter untuk menghalangi pihak lain, tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakangnya. Wakil Kepala Balai, jiwa naga ini bukan apa-apa. Begitu kata-kata ini keluar, mereka segera menarik perhatian Zhang Xin dan 6 binatang buas di depan mereka. Tang Wulin meraih tangan Guyu, mendatangi Zhang Xin, memandang pria berpakaian ungu di depannya, dan berkata dengan tenang, karena Yang Mulia tahu bahwa ada Raja Naga Es dan Raja Naga Api, saya tidak tahu aura kami. Saat dia berkata, pusaran darah di tubuh berputar dengan keras, dan darah Raja Naga Emas meledak. Meskipun Guyuena tidak tahu apa-apa saat ini, di bawah pengaruh tangan Tang Wulin, cahaya keperakan muncul di tubuhnya, dan fluktuasi elemen warna-warni di sekitarnya tiba-tiba menjadi intens, dan tubuh Tang Wulin darah dan nafas Raja Naga Emas bersinar terang. Udara.
Dua naga es dan api yang berputar-putar dan jiwa naga sepertinya berhenti tiba-tiba, dan kemudian, dua cahaya dan bayangan jatuh dari langit, melayang ke suatu tempat yang hanya sekitar 100 meter di atas kepala mereka. Tekanan mengerikan sebelumnya menghilang seketika, dan semacam kekaguman dilepaskan dari jiwa naga dari dua master naga, es dan api, dan emosi mereka bahkan penuh dengan kegembiraan. Gu Yuena tersenyum, mengepakkan sayapnya, dan naik ke langit. Begitu pria berpakaian ungu itu hendak berhenti, Zhang Xin, yang tidak jauh di depannya, tiba-tiba melontarkan ide yang sangat tajam, dengan paksa menindas mereka yang tidak bisa bergerak. Guyu terangkat ke langit, Tang Wulin tidak berhenti, tetapi mengangkat raungan panjang ke langit. Kepala naga emas besar menutupi tubuhnya, dan itu adalah raungan naga emas. Dalam suara raungan naganya, Master Naga Ganda Es dan Api di udara semuanya terkejut, dan suasana hati pengecut muncul. Sebagai jiwa naga, mereka tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali, hanya beberapa kemampuan asli yang ada. Tahun-tahun ini, mereka telah dilembabkan dan dibantu oleh banyak makhluk jiwa nabati sebelum mereka dibentuk kembali, tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka, gen yang berasal dari garis keturunan terdalam tidak dapat diubah. Raungan Raja Naga Emas dan nafas Raja Naga Perak adalah penghalang terdekat dan paling langsung mereka. Gu Yuena mengepakkan sayapnya dan naik ke udara. Shuanglong Lord segera melayang di sekitar tubuhnya yang indah, dengan naga yang mengaum di mulutnya, dan Gu Yuena tertawa seperti lonceng perak. Untuk sementara, kabut sebelumnya sepertinya tersapu. Dan kosong. Mata Zhang Xin juga penuh dengan keterkejutan, dan darah pria berpakaian ungu itu memudar, dan dia berkata dengan takjub, Raja Naga Emas, Raja Naga Perak. Tidak, ini tidak mungkin. Tang Wulin berkata dengan ringan, di dunia ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Menurutku, aku takut kedua tuan naga ini setidaknya tidak akan membantumu. Guyu, biarkan mereka kembali. Oh. Gu Yuena berjanji, mengepakkan sayapnya ke arah terbang jauh dengan mata es dan api. Badan yang sekarang diandalkan oleh kedua naga raksasa itu adalah air danau dari mata es dan api. Bawah bimbingan Gu Yuena, mereka terbang kembali ke permukaan danau asli dan mengisinya kembali. Hanya dua jiwa naga kecil yang terlihat kurang dari 2 meter yang tersisa, dengan senang hati melayang di sekitar Gu Yuena. Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak adalah inkarnasi dari Dewa Naga setelah jatuhnya Dewa Naga asli. Raja Naga Perak mewarisi kemampuan 7 elemen Dewa Naga, sedangkan Raja Naga Emas mewarisi 2 baris Naga Emas dan Naga Gunung. Oleh karena itu, kedua naga es dan api memiliki kedekatan alami dengan nafas Raja Naga Perak, seperti seorang anak kecil yang bertemu dengan ibu mereka. Untuk sementara, mereka telah lama melupakan binatang buas dari sistem tumbuhan. Dou Luo yang asmara jelas tidak mengharapkan hal-hal berkembang menjadi situasi ini, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Kakak Luo, ini benar-benar perubahan haluan. Namun, saya benar-benar tidak berharap bahwa perawatan sekte Tang selama bertahun-tahun, tetapi makanan setelah Anda meninggalkan serigala bermata putih, makhluk buas jiwa dihancurkan di daratan, dan tentu saja, ada cara tertentu untuk membunuh. Wajahnya pria ungu pucat berkata, kamu manusia kepada kami sebagai kesempatan untuk mempromosikan roh binatang itu, bagaimana kami tidak dapat menemukan cara untuk melindungi diri bahkan tanpa Sangyong Lord, dan 6 dari kekuatan kami, kamu mungkin tidak dapat berhasil. Tidak sebelumnya ketenangan lebih merupakan nafsu saat ini. Zhang Xin menyipitkan matanya, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih intens, aku ingin mencoba. Mari kita lihat apakah kiluo tulip milik saudara Luo lebih kuat hari ini, atau apakah pedangku yang bergairah lebih tajam. Bab 908 Pendekar Pedang Kejam Asmara. Niat pedang yang mengejutkan tiba-tiba meledak dari asmara Dou Luo, tertekan sebelumnya setelah sekian lama. Ketika niat pedang ini muncul, ada desahan lega, tujuan pedang yang kuat bahkan menyebabkan racun berwarna-warni di langit berbaris secara alami, menampakkan cahaya langit yang bersinar di lembah. Berdiri di belakang, Ye Xinglan merasakan pedang itu tertuju pada asmara Dou Luo, dan matanya cerah. Semangat bela dirinya juga pedang. Niat pedang orang terkuat sangat membantu kultivasinya. 300.000 tahun hal-hal spiritual. Pria berpakaian ungu itu mengertakkan gigi dan berkata. Dou Luo yang asmara mengabaikan mereka sama sekali dan berkata dengan dingin, 8 jenis, 1 lebih sedikit tidak akan berhasil. Jika tidak sulit untuk membunuh kalian semua di sini. Dengan efek mata es dan api yang menyehatkan, gunakan tidak akan lama lagi Anda secara alami akan membudidayakan cukup makhluk roh langit dan bumi lagi. Karena kendali sekte Tang saya atas Anda terlalu longgar sebelumnya, maka saya akan mengendalikan semuanya di sini di masa depan. Kalian bernam, pangkatnya bahkan lebih dari 100.000 bertahun-tahun, tapi itu tidak buruk.
Wanita berpakaian merah Li Huo Xinjiao berteriak dengan marah, "Jangan pergi terlalu jauh, ikannya akan mati dan jala akan pecah. Aku tidak percaya, dan kekuatan kami berenam tidak dapat membunuhmu. Bahkan jika kamu jatuh, aku juga tidak akan membuatmu berhasil." Tidak percaya? Oke. Mata Zhang Xin bersinar terang. Niat pedang mengerikan sebelumnya menjadi padat dalam sekejap, dan pedang besar dengan panjang ratusan meter lahir. Pada saat yang sama, jejak cairan perak keluar dari pori-pori di tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi armor, menutupi semuanya. Itu adalah baju besi perak sebening kristal dengan 3 pasang sayap di belakangnya. Baju besi perak itu seperti makhluk hidup, dengan lingkaran cahaya yang mengalir di dalamnya. Ada pola yang tak terhitung jumlahnya pada baju besi yang sangat cantik. Tubuh asmara Douluo juga membengkak hingga 3 meter. Pada intinya, yang lainnya adalah baju besi perang. Segera setelah dia mengangkat tangannya, pedang raksasa 100 sang di udara sudah berada di atas mata es dan api, dan aura pedang yang menakutkan mengamuk secara horizontal dan horizontal, sekitar pedang raksasa 100 sang, ada ribuan pedang kecil. Armor pertempuran 4 karakter Douluo yang penuh gairah memiliki pola mawar di topengnya, dan pada saat ini, matanya menjadi lembut seperti air, tampak penuh dengan nostalgia tanpa akhir. Armor pertempuran 4 karakter, pertempuran pamungkas. Ini adalah kedua kalinya Tanggulin dan rekan-rekannya melihat keberadaan individu terkuat di dunia ini di Sky Douluo ketika Akademi Shrek akan jatuh. Mata seluruh es dan api dua instrumen bergetar hebat, dan bahkan sepasang jiwa naga yang mengelilingi Guyu di kejauhan menjadi agak lambat. Antara langit dan bumi, sepertinya hanya ada niat pedang yang penuh nostalgia, dan racun beracun berwarna-warni di langit hampir itu hancur oleh niat pedang dalam sekejap, dan terbang menjauh. Jika Anda melihat ke langit, Anda bahkan akan menemukan bahwa sinar matahari juga telah berubah menjadi pedang raksasa, dan ujung pedang itu mengarah ke mata es dan api. Level Tuhan, bagaimana mungkin? Ini level dewa. Suara pria berpakaian ungu itu bergetar, dan wajahnya bahkan lebih pucat. Suara lembut Douluo yang asmara bergema di lembah. Jika itu adalah Raja Naga Hitam bermata emas di Tian, mungkin kamu bisa bertarung denganku. Kamu hanya dibudidayakan oleh tanaman, berapa banyak pengalaman bertarung yang kamu miliki? Bagaimana kamu bisa memiliki garis keturunan yang baik dalam bertarung? Katakanlah 6, itu 10, aku dapat dengan mudah mencabik-cabikmu di sini. Sekarang apakah kamu masih berpikir bahwa kedua tua nagamu dapat menghentikanku untuk pergi? Apa kamu masih berpikir bahwa aku tidak dapat mengubah kalian bernama menjadi roh lagi sesuatu? Di belakang pria berpakaian ungu itu, seorang pria berbaju putih mengubah wajahnya, apakah manusia begitu kuat? Douluo yang asmara berkata dengan acuh tak acuh, itu saja. Jadi, sekarang kamu masih berpikir bahwa tahun-tahun ini, perlindungan sekte Tang untukmu tidak ada artinya. Di dunia saat ini, ada hampir 10 demigod seperti saya. Tidak perlu terlalu banyak, selama 2 rekan datang ke sini, bahkan Master Naga Ganda Anda mereka tidak bisa menahan, bagaimanapun juga, mereka tidak memiliki bantuan tubuh. Pada saat itu, mata es dan api akan benar-benar punah. Pikirannya adalah bahwa latihan Anda tidaklah mudah, dan Anda bisa lebih baik memainkan peran sebagai mata es dan api. Itu akan melahirkan lebih banyak harta surga dan bumi. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ada 8 jenis benda spiritual berumur 100.000 tahun, tidak ada yang bisa kurang. Pria berpakaian ungu itu sudah cemberut saat ini, Douluo asmara, terimalah dulu kekuatan supernatural, kami membahasnya. Sudut mulut Zhang Xin yang tersembunyi di bawah topeng membentuk lingkaran, dan niat pedang yang luar biasa menyatu. Dia juga jatuh ke tanah lagi, tetapi dia tidak bermaksud untuk menarik kembali armor pertempuran 4 karakter. Pedang besar setinggi ratusan kaki di udara turun dari langit, jatuh di belakangnya, dan berubah menjadi pedang perak panjang. Pedang yang penuh gairah. Ini persis pedang sentimental Amorous Douluo Weisen Continent. Tao adalah pendekar pedang yang kejam tapi sentimental dan sentimental. Kalimat ini digunakan untuk mendeskripsikan gelar 2 kekuatan super dari sekte Tang saat ini. Douluo yang kejam jarang membunuh orang, dan Douluo yang penuh cinta ini adalah generasi pembunuh ketika dia masih muda. Ketika dia masih di Soul Fighting Hall, sebagai seorang pejuang, dia membunuh banyak orang jahat di tangannya. Dia akhirnya bisa menjadi master istana dari istana Douluo kontemporer, mengandalkan kekuatan absolut, tetapi juga karena kecemburuannya dan tidak ada belas kasihan terhadap musuh sehingga dia akhirnya gagal menjadi master istana, hanya wakil kepala istana. Dalam hal kultivasi, dia tidak berada di bawah Ruthless Douluo. Guyu sudah terbang kembali ke Tanggulin saat ini, melihat dengan rasa ingin tahu pada baju besi pertempuran 4 karakter yang memiliki 6 sayap dan tingginya 3 meter.
Pria berpakaian ungu Kiluo Tulip menghela nafas, kamu memenangkan Do Uluo yang asmara. Selain kami berenam, ada 16 jenis harta yang berusia lebih dari 100.000 tahun. Tetapi kamu harus tahu itu, meskipun di bawah kendali kami, mereka tidak diizinkan untuk melahirkan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Tetapi mereka semua adalah makhluk roh tumbuhan sejati, ketika hidup mereka terancam, orang-orang yang Anda bawa perlu untuk benar-benar menyerahkan mereka. Kekuatan tempurnya sedikit lebih kuat dari rata-rata monster roh 10.000 tahun, tapi itu bukan level monster roh 100.000 tahun yang sebenarnya. Do Luo yang asmara mengangguk, ini benar. Meskipun di bawah penindasan 6 binatang buas ini, tidak ada lagi tanaman yang berubah menjadi monster jiwa 100.000 tahun, tetapi energi mereka mencapai tingkat itu, dan tentu saja mereka akan mencapai keadaan itu. Tanggulin bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa mereka tidak melahirkan kebijaksanaan? Kalau begitu, kekuatan mata es dan api akan lebih kuat. Pria berpakaian ungu itu berkata dengan dingin, kamu pikir kami. Bukankah begitu? Bukannya kita tidak mau, tapi kita tidak bisa. Kita semua mengandalkan mata es dan api untuk mempercepat pertumbuhan. 10.000 tahun pertumbuhan setara dengan 100.000 tahun budidaya. Tentu, dalam 10.000 tahun, tidak akan ada apa-apa. Begitu kita telah berkultivasi hingga 10.000 tahun, yang sebenarnya sama dengan 100.000 tahun, kita harus menanggung malapetaka yang tak terelakkan akan muncul jiwa binatang 100.000 tahun. Dibandingkan dengan binatang jiwa binatang, tanaman kita jauh lebih rentan dan ingin melawan langit. Bencana bahkan lebih sulit lagi. Terlebih lagi, kita belum dibaptis dalam waktu yang lama 100.000 tahun. Dalam puluhan ribu tahun pertama kelahiran di sini, hampir selama itu adalah tanaman dengan basis budidaya 100.000 tahun, niscaya akan mati. Tidak sampai bertahun-tahun kemudian, di bawah pengaruh ganda keberuntungan dan tubuh, binatang secara bertahap mulai lahir. Tapi tidak ada satu di antara 100. Dengan kata lain, ada 100.000 tahun makhluk jiwa di sini yang dapat memiliki 1 derajat. Tidaklah buruk untuk melewati bencana pertama, tapi saya satu-satunya yang telah melewati bencana kedua. Meski begitu, saya yakin sepenuhnya bahwa untuk ketiga kalinya malapetaka, saya tidak akan bisa melewatinya. Oleh karena itu, dalam kasus ketidakpastian, kami lebih baik membiarkan mereka tidak melahirkan kebijaksanaan. Kecemburuan surga. Kesengsaraan surgawi akan ada, tapi jauh lebih lemah. Dengan bantuan kami, mereka bisa hidup lebih lama. Ada 6 yang bisa menembus 100.000 tahun budidaya. Ini telah terjadi sejak kelahiran mata es dan api. Itu paling banyak. Sulit untuk mengatakan berapa banyak yang tersisa dalam waktu sekitar 10.000 tahun. Bab 909 Krisan. Itu sebabnya Tanggulin berpikir sendiri bahwa tanaman ini ada di mata es dan api. Sepertinya itu bisa mempercepat pertumbuhan di sebelahnya, tapi sepertinya tidak semuanya bagus. Seolah-olah melihat apa yang dia pikirkan, Amorous Do Uluo tersenyum dan berkata, bukan itu yang kamu pikirkan. Semua tanaman pasti mau tumbuh di sekitar mata es dan api. Jika kamu tidak memiliki mata es dan api, jika kamu berlatih secara normal, 1 jutaan tumbuhan dapat melahirkan makhluk jiwa nabati. Sangat bagus bahwa makhluk jiwa nabati ini akhirnya dapat mengembangkan kebijaksanaan. Dan di sini, selama ada cukup tahun, hampir semua tumbuhan dapat berubah menjadi makhluk jiwa. Kesempatan apa ini? Jika tidak, apakah menurutmu mereka akan tinggal di sini selamanya? Selain itu, mata dari 2 instrumen es dan api akan memainkan peran besar dalam perjuangan mereka melawan bencana. Tanggulin memang benar bahwa saya tidak cukup tahu tentang situasi makhluk roh tumbuhan, tetapi setelah mendengarkan Do Uluo asmara, saya mungkin memahaminya. Di sini, bagaimanapun, itu masih merupakan tempat harta karun bagi tanaman. Pria berpakaian ungu itu menghela nafas pelan, sentimental Do Uluo. Setelah permintaan ini, dalam 1000 tahun, jangan datang lagi, oke? Kamu akan menangkap ikan, dan yang bijak tidak akan melakukannya. Kamu tidak perlu khawatir kita akan terlalu kuat, manusia begitu kuat, kita masih harus berteduh di masa depan di Sekte Tang. Dan ketika kami mencapai batas, kami secara alami tidak akan bertahan. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa ketika kami berpikir bahwa umur panjang kami berada pada titik ekstrim, kami bersedia untuk berubah menjadi jiwa dan berjuang untuk garis depan itu dengan tuan jiwa Anda. Kesempatan Tuhan. Tapi saya juga meminta Anda untuk menepati janji Anda sebelumnya dan tidak terlalu menuntut mata es dan api. Mata Zhang Xin berbinar, oke, saya berjanji. Anda akan bangga dengan keputusan Anda. Beku hitam segi 8 saat itu, bukankah kamu akhirnya mengikuti limbing Do Uluo untuk naik? Mungkin suatu saat kamu juga. Pria berbaju ungu itu tersenyum pahit, jangan berani mengharapkannya.
Ikutlah denganku, aku akan membawamu untuk mendapatkan Kirongtong Tianju. Sambil berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju mata Bing Huoliangi. Tanaman terpisah secara alami, membuka jalan. Di bawah pengawasan Amorous Douluo, semua orang berjalan menuju mata Bing Huoliangi. 100.000 tahun roh surga dan bumi. Bagaimana tidak membuat orang bergerak? Jangan ceroboh, menggunakan kekuatanmu untuk melawan makhluk roh bukanlah masalah besar, tapi kamu tidak boleh meremehkan lawanmu. Begitu kamu gagal, kamu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rumput peri 100.000 tahun. 100.000 tahun tanpa kebijaksanaan seperti ini. Rumput abadi tidak dapat melahirkan tulang roh, tetapi selama itu cocok dengan tubuh Anda, setidaknya itu dapat meningkatkan basis budidaya kekuatan roh Anda sendiri di level 3 atau lebih tinggi, dan pada saat yang sama dapat mendorong potensi Anda setidaknya ke level Super Douluo. Di jalan menuju Super Douluo, akan ada pincuan. Zhang Xin menasihati. Tang Wulin melirik Guyu di sampingnya dengan sedikit khawatir. Dia tidak takut pada hal lain, tetapi situasi Guyu memiliki beberapa masalah. Bagaimana dia bisa bertarung sendirian sekarang? Roh Kudus Douluo berkata bahwa Wannian Kirongtong Tianju sudah cukup untuk menyelesaikan masalahnya, jika tidak berhasil, tidak akan berhasil selama ratusan ribu tahun. Krisan emas besar dengan bulu tipis di atasnya muncul di depan semua orang. Tidak ada wangi yang kuat, rimpangnya sangat tebal dan kuat, dan bunga krisan yang besar berayun dengan lembut, secara alami mengeluarkan nafas yang kuat. Di sekitarnya, tidak ada tumbuhan lain yang berdiameter 10 meter, yang disebabkan oleh penangkalan tumbuhan kuat. Krisan beludru berumur 100.000 tahun, kamu tidak bisa menggunakan benda logam apapun saat kamu mengambilnya. Setelah menyentuhnya, ia harus menahannya. Itu harus dikalahkan oleh penjelmaannya. Pria berpakaian ungu itu berkata dengan mata muram. Tang Wulin melirik Gu Yuena. Guyu, bisakah kamu bertarung sekarang? Gu Yuena terpana. Untuk apa kamu bertarung? Tang Wulin berkata, kamu akan menyentuh krisan ini sebentar lagi. Kamu mungkin menjelma dan memukulmu, bisakah kamu mengatasinya? Pukul aku? Kenapa kamu memukulku? Xiaolan dan Xiaohong baru saja berkata kepadaku bahwa mereka ingin memberiku semua bunga di sini. Krisan ini cantik sekali. Aku akan mengambilnya. Saat dia berkata, dia berjalan dan mengangkat tangannya untuk menyentuh krisan beludru yang aneh. Tang Wulin mengikutinya dengan cermat, dan jika sesuatu berubah, dia secara alami akan mengambil tindakan pertama untuk melindungi Gu Yuena. Ketika Gu Yuena menyentuh krisan besar, kelopak bunga krisan emas tiba-tiba mengencang, dan kemudian, awan cahaya keemasan menyala, seolah-olah akan berdampak pada Guyu. Pada saat ini, dua nyanyian naga terdengar hampir bersamaan, satu biru dan yang lainnya merah. Kedua sinar cahaya mencapai puncak krisan Kirongtong Tian hampir seketika, dan tekanan tirani meluncur turun di udara. Tidak. Guyu melepasnya tanpa usaha apapun. Sepasang jiwa naga segera melayang di sekelilingnya, dan Gu Yuena tersenyum. Terima kasih, aku sangat menyukainya. Melihat tampilan yang menyanjung dari jiwa naga es dan api, keenam makhluk buas itu tidak bisa menahan tertegun. Mata ungu berambut perak ini gadis itu, apakah garis keturunan dari Raja Naga Perak benar-benar murni? Ice and Fire Shuanglong membantu Gu Yuena memetik krisan beludru yang aneh ini tanpa beban psikologis apapun. Bisa dikatakan bahwa semua roh langit dan bumi di sini dipelihara oleh mereka. Gu Yuena membawa bunga besar itu kembali ke Tang Wulin dan mengangkatnya dengan sombong. Lihat, ayah, ini terlihat bagus. Tang Wulin menyentuh hidungnya dan memandang pria berbaju ungu. Bagaimana saya harus makan ini? Zi, pria itu hampir tidak bisa menahan keinginan untuk menutupi wajahnya dengan tangannya. Kelopaknya robek dan dimakan satu persatu. Tang Wulin berkata kepada Gu Yuena, ini enak. Kamu punya yang panjang. Makan satu kelopak demi satu kelopak. Sungguh. Benarkah? Mata Gu Yuena berbinar. Pada saat ini, dia benar-benar seperti camilan, dan dia segera mengambil kelopak bunga dan mengirimkannya ke mulutnya. Benar saja, kelopak bunganya meleleh di mulut, berubah menjadi jus manis dengan aroma bunga krisan dan mengalir ke tenggorokan. Enak, ayah, makan juga. Saat berkata, dia langsung mencubit segenggam kelopak bunga, seperti yang diserahkan Tang Wulin. Aku tidak akan makan, kamu makan. Tang Wulin buru-buru berkata. Tidak, tidak. Gu Yuena mengerutkan bibir merahnya, hal-hal baik perlu dibagikan dengan ayah. Tang Wulin hendak menolak lagi, dan jiwa naga ganda dari es dan api yang melayang di atas Gu Yuena tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Tang Wulin hanya merasakan kesurupan di depan matanya, dan kemudian dia diisi dengan segenggam kelopak bunga krisan di mulutnya. Kelopak bunga Kirongtong Tianju tiba-tiba berubah menjadi jus dan jatuh ke tenggorokan, dan tidak mungkin untuk memuntahkannya.
Gu Yuena menyeringai dan berkata, biru kecil dan merah kecil itu bagus. Wajah Tang Wulin merosot, dan dengan marah berkata, Guyu. Gu Yuena menjulurkan lidahnya, ayah, saya salah. Saya akan makan sisanya. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia hanya mengambil setidaknya sepertiga dari krisan Tongtian beludru aneh ini, dan dia tidak tahu kekuatan obat yang tersisa. Tidak cukup untuk membantu Gu Yuena pulih. Seharusnya cukup, bagaimanapun, ini adalah krisan berumur 100.000 tahun. Setelah memasuki perut, udara hangat mengikuti dantian perut bagian bawah dan menyebar ke seluruh anggota tubuh. Tang Wulin hanya merasakan tubuhnya dengan cepat mulai menghangat. Awalnya hanya hangat, tapi setelah hanya beberapa nafas, panas mulai menjadi panas, dan dia harus berhenti. Di saat yang sama, dia terkejut melihat tubuh naga emasnya terlepas dengan sendirinya tanpa diminta. Keluar, sisik naga emas terpasang, dan sisik naga juga agak merah dan panas. Penyerapan meditasi. Tang Wulin duduk tanpa sadar dengan aliran kekuatan dari bahunya. Gu Yuena juga memiliki wajah yang sangat merah, dan matanya yang indah sepertinya memiliki gelombang yang mengalir, yang sangat cerah. Guyu, ayo. Tang Wulin melambai padanya, dan Gu Yuena duduk di seberangnya. Tang Wulin memegang tangannya dan memintanya untuk menghadap ke empat bagiannya sambil mendesak kekuatan jiwa Xuan Tiangong. Secara perlahan disuntikkan ke dalam tubuh Gu Yuena, mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mengikutinya. Bab 910 Bintang Luoling Orb. Tubuh Gu Yuena sedikit terkejut, Tang Wulin hanya merasa sangat luar biasa energi yang kuat bangkit dari tubuhnya, dan segera setelah dia melakukan kontak dengan kekuatan misteriusnya sendiri, dia segera mengusirnya. Kekuatan-kekuatan jiwa jauh di atasnya. Tetapi pada saat ini, karena pendekatan Gu Yuena, aura dari mereka berdua juga bersentuhan satu sama lain. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika aura garis darah emas di tubuh Tang Wulin menyentuh aura garis darah berwarna-warni di tubuh Gu Yuena, kekuatan roh yang awalnya menolak di tubuh Gu Yuena dengan cepat berhenti melawan, dan tentu saja dengan Tang Wulin. Kekuatan jiwa bergabung bersama, mengalir dan mengalir. Kekuatan jiwa disuntikkan ke dalam tubuh Gu Yuena dari telapak tangan kanan, dan kemudian dialirkan kembali dari telapak tangan kiri. Pembalikan seperti itu membentuk siklus dengan sendirinya. Segera, Tang Wulin memasuki keadaan melupakan sesuatu. Krisan Kirong Tongtian yang merupakan harta karun surga dan bumi tertinggi memiliki efek pelembab yang sangat kuat bagi tubuh manusia, terutama dalam aspek konsolidasi Tongmai yang terkuat di dunia. Bagi Guyu, itu mengobati penyakit dan menyalurkan otaknya, tetapi bagi Tang Wulin, manfaatnya bahkan lebih besar. Pusaran darahnya sendiri telah berputar dengan pusaran kekuatan roh itu sendiri, dan darah mengalir deras. Darah dan nafas menyebar tak terkendali. Jiwa naga-naga es dan api melayang di atas mereka berdua, melepaskan emosi yang sangat bersemangat. Lingkaran itu sepertinya menyerap napas mereka, dan kemudian melepaskan beberapa aura senior untuk memberi makan kembali pada mereka. Doulo Zangxin yang asmara tersenyum, dan menunjuk ke Kiluo Tulip di depannya, silakan. Kiluo Tulip memandang Xuanglong Dragon Soul yang melayang di udara, dan menghela nafas di dalam hatinya. Ini benar-benar tidak sebaik surga. Bagaimanapun, dia tidak dapat berpikir bahwa di antara pria muda yang dibawa oleh Do Uluo yang penuh gairah ini, ada sepasang garis keturunan Raja Naga Kembar Emas dan Perak, sehingga jiwa naga dari Raja Naga Kembar Es dan Api tidak hanya tidak melawan, tetapi menjadi pendukung mereka. Pada saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk berpikir secara kebetulan. Seperti kata pepatah, orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Dengan aura yang dilepaskan oleh Amorous Do Uluo, dia sendiri sudah cukup untuk menyapu mata es dan api. Ikutlah denganku. Yang ini adalah bintang Luolingsu, berusia 100.000 tahun. Menurutku di antara anak-anak muda yang kamu bawa ini, harus ada dua basis kultivasi yang terkait dengan fenomena astrologi, kamu dapat memilihnya. Do Uluo yang asmara tersenyum sedikit. Memalingkan kepalanya untuk melihat Ye Xinglan dan Su Xiaoyan, siapa kamu? Bersiaplah untuk berperang. Ye Xinglan tidak menunggu Su Xiaoyan berbicara, dan segera berkata, buah roh semacam ini harus menjadi komunikasi antara kenaikan dan langit berbintang, pedang dewa bintang saya. Meskipun dengan bantuan kekuatan bintang, yang lebih penting adalah niat pedang Anda sendiri. Xiaoyan, ayolah. Su Xiaoyan berkata, saudari Xinglan, bagaimana ini bisa terjadi, ini juga membantu Anda tetap datang. Ye Xinglan gemetar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Wulin sedang bermeditasi sekarang, saya akan bertindak sebagai kapten untuk saat ini, dengarkan saya, ayolah. Pria berpakaian ungu Kiluo Tulip berkata, Anda tidak perlu menyerah, ada harta serupa dari langit dan bumi, tapi,
saya menyarankan agar Anda bergabung dengan mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah. Bintang Luolingzu ini adalah yang paling lembut di antara semua makhluk spiritual berusia 100.000 tahun dan yang paling mudah untuk mendekati manusia. Sulit untuk mengaktifkan kebijaksanaan spiritual dengan sendirinya. Tapi setelah bergabung dengan manusia, itu bisa menjadi inti jiwa dari master jiwa manusia di masa depan. Oleh karena itu, tidak mengecualikan diambil. Ye Xinglan tertawa segera setelah mendengar kata-kata ini dan memberi isyarat kepada Su Xiaoyan. Sebagai master jiwa master, efektivitas pertempuran langsung Su Xiaoyan tidak diragukan lagi adalah yang terlemah di antara rekan-rekannya, bahkan tidak sebagus Su Lizhi. Tapi efektivitas tempur Ye Xinglan adalah yang terkuat selain Tang Wulin, tidak diragukan lagi, bintang Luolingzu ini lebih cocok untuk diserap dan digabungkan oleh Su Xiaoyan. Su Xiaoyan sedikit tidak berdaya, tetapi penuh emosi, berjalan ke Ye Xinglan, membuka lengannya dan memeluknya sebelum berjalan menuju bintang Luolingzu. Bintang Luolingzu adalah makhluk yang tampak sangat cantik, cabang dari bintang Luolingzu berwarna hitam, yang sangat jarang terdapat pada tumbuhan. Di bagian atas terdapat buah emas seukuran telapak tangan. Buah emas ini berwarna keemasan seperti raksasa. Namun, jika Anda amati lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa emas sebenarnya terdiri dari ribuan titik cahaya emas, yang sangat aneh. Su Xiaoyan menyerahkan tongkat bintang ke tangan kirinya dan dengan lembut menyentuh buah emas dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, buah emas sedikit bergetar, dan segera setelah itu, ribuan bintang meledak dari permukaan buah. Bintang-bintang ini segera menyelimuti Su Xiaoyan. Mata Douluo yang asmara menegang dan menatap pria berbaju ungu itu, tetapi pria berbaju ungu itu tidak mengubah ekspresinya. Di bawah cahaya bintang, tongkat es roda bintang di tangan kiri Su Xiaoyan menyala dalam sekejap, langit yang telah dihancurkan dan diekspos oleh racun beracun berwarna-warni tiba-tiba redup, seolah-olah hari tiba-tiba berubah menjadi malam. Sedikit bintang tergantung di atas tirai malam, dan bintang-bintang terang jatuh dari langit, masing-masing jatuh pada bintang Luolingzu dan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan menutup matanya, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan bintang Luolingzu juga sedikit gemetar, memancarkan lingkaran-lingkaran emas. Setelah beberapa saat, semua orang mengerti bahwa bintang Luolingzu sepertinya merebut cahaya bintang dari langit bersama Su Xiaoyan. Pada awalnya, cahaya bintang yang dikumpulkan dari bintang Luolingzu jelas lebih banyak, tetapi segera, ketika cincin roh ketiga Su Xiaoyan menyala, semua cahaya bintang yang jatuh dari langit sepenuhnya diserap oleh kemampuan roh cahaya bintangnya. Kemudian dilepaskan dari bagian atas tongkat bintangnya, bersinar pada bintang Luolingzu. Bintang yang gemetar Luolingzu tiba-tiba membeku. Halo emas yang awalnya dirilis juga menyatu dalam sekejap, dan tidak bisa lagi melepaskannya. Senyum tipis muncul di sudut mulut Su Xiaoyan. Kemampuan roh pertama, kedua, dan ketiga digunakan secara bergantian. Bintang-bintang yang jatuh di langit semuanya dirampok olehnya, dan kemudian berubah menjadi kemampuan roh. Di atas bintang Luolingzu, Xing Luolingzu harus menggelengkan kepalanya dan melambai-lambaikan ekornya setiap saat, dan dia langsung membeku, sangat aneh, apalagi lucu. Pria berpakaian ungu itu akhirnya tergerak. Dia menatap Su Xiaoyan dengan heran. Garis keturunan Raja Emas dan Perak sebelumnya sudah mengejutkannya. Kemurnian cahaya bintang yang dilepaskan dari gadis di depannya adalah satu-satunya hal yang dia lihat dalam hidupnya. Setiap malam, bintang Luolingzu akan menyerap esensi bintang dan bulan untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan makhluk spiritual langit dan bumi lainnya secara alami merasakannya, dan bahkan mendapat manfaat darinya. Secara alami, kemampuan bintang Luolingzu untuk mengendalikan cahaya bintang benar-benar ditekan oleh manusia kecil pada saat ini hanya dapat membuktikan bahwa hubungan antara gadis itu dan cahaya bintang lebih dekat. Manusia memang diberkati, roh dari segala sesuatu. Menghela napas dalam hatinya, pria berbaju ungu itu mengerti bahwa bintang ini Luolingzu tidak dapat dipertahankan. Benar saja, cahaya keemasan menyala, dan sepertinya dia tidak tahan lagi dengan siksaan. Su Xiaoyan buah bintang Luolingzu berguling dan jatuh ke tangan Su Xiaoyan. Namun, bagian atas dahan adalah cahaya keemasan, dan buah emas seukuran kuku muncul. Su Xiaoyan dengan senang hati memegang bintang Luolingzu di pelukannya, merasakan kekuatan bintang murni di dalamnya, dan tidak bisa menahan senyum untuk sementara waktu. Sebelum dia kembali dengan bintang Luolingzu, tiba-tiba, cahaya keemasan dari bintang Luolingzu di tangannya berkedip, menyusut dengan cepat, dan kemudian berubah menjadi cahaya keemasan, yang langsung masuk ke mulutnya dan menghilang. Su Xiaoyan terhuyung-huyung, dan kemudian, bintang-bintang di sekujur tubuhnya menyala, dan semua bintang di baju besi pertempuran bersinar secara ekstrim sekaligus.
Dia dengan cepat duduk bersila, bintang-bintang di dadanya adalah yang paling terang, redup, semua bintang berkumpul di dadanya, sehingga tubuh Su Xiaoyan samar-samar pingsan dengan cahaya keemasan, dan cahaya berkedip. Mata pria berbaju ungu itu redup, dan dia mendesah, terus berputar ke arah lain. Lei Zhengyu datang ke Su Xiaoyan, baru saja akan merasakan perubahan di tubuhnya, hanya untuk menyadari bahwa dia baru saja mendekat. Cahaya bintang di tubuh Su Xiaoyan segera menghasilkan kekuatan counter shock yang kuat, tidak termasuk dia. Teman baik, apakah ada efek yang kuat setelah memakannya? Tapi tidak diragukan lagi, ini jelas hal yang baik untuk Su Xiaoyan. Hal ini tentunya penting untuk hal-hal spiritual dunia untuk meningkatkan basis kultivasi mereka, tetapi yang lebih penting adalah memurnikan garis keturunan dan meningkatkan potensi mereka. Sederhananya, jika mereka hanya jenius sebelumnya, maka setelah makan 100.000 tahun budidaya ini, bakat mereka dapat dinaikkan ke tingkat Long Yu, yang mewarisi Wuhun dari Raja Naga Gunung. Tidak ada masalah reaksi yang dihadapi oleh Long Yu. Pria berpakaian ungu itu terus berjalan ke depan, dan ketika langkahnya berhenti lagi, rumput roh berwarna putih giok muncul di mata semua orang. Hunyuan Immortal Grass. 100.000 tahun. Tidak ada yang lebih mampu meningkatkan kekuatan jiwa Anda selain meningkatkan kekuatan jiwa Anda, dan juga dapat membantu Anda dalam menekan kekuatan jiwa Anda dan memadatkan inti jiwa Anda. Tetapi tidak memiliki atribut khusus lainnya. Hunyuan Immortal Grace juga relatif lembut, tetapi energinya panjang dan tidak mudah untuk menyerah.